dijawab dengan baik. Semoga Allah mengabulkan ya doa kita, doa salam yang kita sampaikan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amin. Amin amma ba'du. Tifillah, ibu-ibu sekalian, soleha, alhamdulillah dalam pertemuan kali ini, kajian kali ini, kita bisa hadir kembali ya, dengan ini ya, kebetulan di tempat kami ini, kebetulan hari ini tuh hari yang cerah, suasana cerah. Saya kebetulan juga berada di teras ya, jadi semoga sayangnya fotonya foto belakang atau dengan latar belakang ya. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, rahmatnya, rahmat Islam, rahmat iman ya yang diberikan kepada kita yang tidak terhingga rasanya kalau kita hitung ya. Salawat serta salam kepada Rasulullah, suri teladan kita yang telah memberikan kita banyak sekali nasihat, petunjuk ya, yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, untuk kajian kali ini khususan untuk para wanita ya, wanita yang ingin menunjukkan dirinya, ya, memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, lebih soleh. Kajian tema kali ini tentang positif self-talk. Kita pembicara kita kali ini juga tidak dari Malang ya, kebetulan alhamdulillah kita bisa mendatangkan beliau dari Surabaya. Jadi beliau itu jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Langsung saya perkenalkan diri saya. Saya Werna, ya. Kebetulan tinggal di Malang, di Majelis Masjid Nurunuha. Dan kali ini kita buka acara ini dengan tilawah yang akan nanti disampaikan oleh rekan kami. Sebelum saya lanjutkan langsung ke pemateri. Monggo dilanjutkan tilawah dahulu. Bu Aida. J. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca Al-Quran surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin wattu lahu tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'in
بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nun, ya. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya, karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Sungguh kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah pasti akan mati hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut. Saya katakan jadi untuk hari ini pembicara kita
jauh ya dari Surabaya, sebenarnya dekat tapi jauh. Beliau, nama lengkap beliau Sinta Yudhisia. Beliau seorang penulis, jadi beliau banyak membuat tulisan-tulisan, ya, bahkan buku-buku sudah banyak juga beredar ya di toko-toko buku, bahkan di toko-toko besar ada tulisan-tulisan beliau. Nanti bisa ditanyakan langsung ke beliau. Beliau juga seorang psikolog dan seorang konsultan pernikahan ya, dan seorang trainer. Jadi beliau posisi beliau luar biasa di sini. Beliau lahir di Jogja tahun 1974, ya, mempunyai hobi reading, writing, traveling, belajar banyak bahasa, ya. Beliau di sini sekolah dari SD hingga SMA di Jogja, kemudian ngambil psikolog di Surabaya, ya, dan masternya di Surabaya juga. Di sini beliau, ini buku-buku beliau, ya, banyak dengan judul-judul yang banyak, ya. Ada 22 novel, 21 buku tentang antologi, ya, 10 buku non-fiksi, 6 buku anak, 5 buku tentang berbagai macam cerita, dan 2 duet buku. Beliau sudah menikah dengan berapa Bu putranya Bu Sinta? Saya lupa putranya berapa ini Bu Sinta, ini Kak disebutkan di sini di profilnya. Ya, jadi beliau beberapa waktu lalu juga mengisi materi, ya, tentang hidup sehat bersama putranya, ya. Jadi alhamdulillah beliau bisa mengkader ya putranya untuk tampil dalam mengisi acara-acara. Saya langsung aja ya untuk saya serahkan waktu ini ke Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Nggih, matur nuwun. Apa Bunda Erna, Masya Allah. Ketemu lagi ketemu di sini. Ya, kejutan Bu Sinta, sekali-sekali ketemunya ternyata membuat ya online nggih, iya. Online. Baru kangen Nggih, ya. Masya Allah. Iya, kangen pengen ketemu dengan ibu-ibu juga nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua nggih Ibu ya. Surabaya lagi hujan ngaten. Surabaya yang super hot, sekarang lebih sering dinginnya, dan ternyata climate change ini melanda hampir semua daerah. Ya, kalau di Kompas sampai tadi pagi, Kompas atau Jawa Post ya, saya langganan 2 koran itu, sampai diliput Al-Aqsa itu yang hujan salju berhari-hari, ya Allah begitu ya. Moga-moga dalam kesempatan majelis yang berbahagia ini kita memanjatkan doa-doa terbaik kita, semoga kita sekeluarga bisa seperti background saya ya, segera bisa menunaikan ibadah ke Haramain sekaligus berkunjung berziarah ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng Tak lupa salat dan salam. Amin ya Mbak. Ayo bareng-bareng. Tak lupa salat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, saudaranya, dan para pengikutnya senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ini kayaknya bukan materi ya, karena wajah ibu-ibu sepertinya saya juga sudah cukup kenal, ustadzah yang luar biasa begitu ya. Kalau di layar saya ini ada ruang pembelajar, ini kayak wajahnya saya juga sudah pernah ketemu, tapi di mana? Mbak Aida tadi yang baca Quran juga di mana? Kalau yang jilbab biru ini kayaknya saya juga sudah pernah ketemu, tapi di mana gitu ya. Mbak Erna Furaida maksudnya.
kemudian Umutia, ada namanya apa Mbak Dewi Baririt ini sepertinya saya pernah satu forum pas acara Palestina kalau nggak salah nih, zaman awal-awal ini. Mungkin saya ini ya minta izin untuk share screen, ibu-ibu sekalian. Sudah bisa jadi host nggih? Gitu nggih. Kelihatan nggih Mbak Erna atau Kak host? Langsung aja. Sampun nggih? Oh iya. Ampun, bisa kelihatan. Nggih, matur nuwun. Jadi ibu sekalian apa ya? Kita sama-sama belajar nggih dalam majelis kali ini. Kemarin ketika saya posting ini ada beberapa orang yang mengontak saya, Bunda pengen ikut acara ini tapi saya nyari CP-nya kok nggak ada, ngaten nggih. Oh iya ya, kok nggak ada begitu. Jadi di era pandemik ini mungkin orang lebih banyak ya untuk kemudian bisa mengkaji diri sendiri dan juga keluarga sendiri sehingga kemudian tema-tema insecure gitu ya itu banyak sekali dibahas karena mungkin selama kita mungkin tidak di era pandemi kita ini sering sekali untuk beraktivitas di luar rumah dan akhirnya kita banyak lupa tentang kondisi-kondisi kita yang internal gitu ya. Maka kemudian saya pribadi sempat ya ketika awal-awal pandemik saya nulis di Facebook tentang 7 cara mengatasi kecemasan karena ternyata saya sendiri juga termasuk orang yang cemas dengan kondisi seperti ini ya, dengan situasi seperti ini. Maka positive self talk itu salah satu cara kita gitu ya. Dan mungkin nanti saya akan sedikit berbagi cerita. Saya kadang-kadang justru banyak belajar dari para klien saya yang mereka sudah mencoba untuk survival ya, menyintas dari hidup ini dengan segala permasalahannya. Sementara saya lebih tahu teori ya. Klien-klien saya justru mereka sudah praktek di lapangan dengan segala kondisi ujian Allah gitu. Nah, mungkin perkenalan singkat Bunda-bunda sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Erna, saya seorang pekerjaan utama adalah seorang istri dan ibu dari 4 orang putra-putri, barulah pekerjaan sampingan gitu ya, seorang penulis, psikolog, traveler, dan akhir-akhir ini saya lebih sering diundang sebagai pengamat pop culture ya, karena mungkin saya banyak mengamati Korea, Jepang. Saya mohon maaf kalau sinyalnya putus-putus nih ibu sekalian. Jadi saya sering diundang untuk ngisi acara tentang Korea, Jepang, kalau nggak K-pop, anime, manga, sama satu lagi gaming. Jadi sekarang banyak orang tua yang konsultasi sama saya kalau anakku main game FF ini gimana Bu Sinta? Aduh saya perlu belajar lagi nih berbagai macam ya tentang berbagai macam jenis gaming yang ada di Indonesia. Apalagi kemarin sempat ada bahasan ini nih PON 2021 e-sport mulai masuk nih ke dalam ke dalam pertandingan kita. Gitu. Nah itu perlu kita antisipasi juga. Mungkin suatu saat ya kita perlu bahas tersendiri masalah gaming ini karena ini ada pro kontranya gitu. Saya senang sekali untuk bisa berbagi door prize. Jadi nanti mungkin kalau ada diskusi saya siapkan 2 door prize buat ibu-ibu ya. Buku saya yang 15 rahasia melejitkan bakat anak gitu ya. Kemudian alhamdulillah dengan menjadi seorang penulis saya berkesempatan untuk bisa berkunjung ke beberapa daerah atas undangan dan salah satu yang memang mengesankan adalah kunjungan saya sudah lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu ke Gaza, Palestina. Waktu itu masih ada Dr. Arif Basuki begitu ya, salah satu dokter yang awal-awal wafat karena COVID ya di Surabaya di Jawa Timur itu. Nah itu sedikit perkenalan singkat saya dan sebelum kita membahas self talk ibu-ibu sekalian, mungkin saya sedikit ini ya membahas tentang insecure begitu. Banyak sekali akhir-akhir ini orang-orang yang merasa dirinya insecure gitu ya. Karena memang Maaf Bu Sinta, termute. ya. Sebentar saya balikan lagi. Karena memang era ini, ibu-ibu sekalian kita perlu pahami, apalagi sekarang kita era gadget ya. Jadi anak kita, suami kita, kita sendiri begitu ya, itu sangat terpapar dengan semua informasi gadget yang ada di gawai kita. Maka wajar kalau sesekali kita ini menjadi insecure. Bahkan baru kemarin ya saya ngisi tentang semusim kajian kemuslimahan Gorontalo, ada orang yang merasa pertanyaannya unik begitu ya. Bun, saya kok sering merasa insecure dengan ibadah saya begitu ya.
ngelihat teman-teman saya ibadahnya seperti ini, saya tuh insecure banget. Dia mungkin merasa bahwa ibadahnya nggak diterima dan akhirnya memunculkan perasaan makin gelisah gitu ya, tambah ibadah tambah dekat sama Allah, tapi malah tambah kok ibadahku jelek, kok doaku nggak diterima. Dan saya punya klien yang insecure-nya karena dia merasa bahwa sepertinya ibadah saya ini tidak diterima oleh Allah gitu ya. Itu insecure yang bagi saya juga cukup parah ya, karena setiap kali semakin dia beribadah dia semakin merasa bahwa Allah tuh tambah marah sama dia begitu ya. Nah ini kok bisa ya sampai ada perasaan-perasaan semacam itu. Jadi insecure itu adalah perasaan tidak aman, Bunda sekalian ya, perasaan tidak aman terhadap kondisi, apalagi sekarang kita COVID gitu ya. Bahkan ada anekdot, dulu orang kentut dibenci, sekarang orang batuk yang dibenci gitu kan ya. Jadi kalau kita melihat tetangga ada yang mungkin kena, kita merasa sudah nggak aman. Kemudian kita merasa tidak berdaya dengan kondisi ini, kita merasa insecure juga ya. Paling kita nanti juga jadi salah satu korban begitu kan ya, itu juga perasaan insecure. Kemudian kita meremehkan diri sendiri begitu ya, dan merasa orang lain lebih baik. Sebagai seorang ibu, mungkin sebagai seorang istri, kita dengan adanya era gawai, kita mungkin akan sering membandingkan diri kita dengan keluarga lain. Kok anak itu, keluarga itu begitu ya, anaknya sudah hafiz Quran semua, anaknya 7 hafiz Quran semua, sementara anak kita sedikit, cuma 2, cuma 3 begitu ya, susah banget ngaturnya. Jadi kita senantiasa membandingkan dengan orang lain. Kemudian kita juga merasa tidak disayangi begitu ya. Dan waktu awal-awal kita mungkin masa puber, kita merasa tidak disayangi oleh teman, tidak merasa disayangi oleh orang tua ya. Sekarang mungkin kita mulai ada kecemasan, jangan-jangan nanti aku nggak disayangi nih sama anakku, jangan-jangan kalau aku semakin tua suamiku nggak sayang lagi sama aku begitu ya. Jadi insecure itu memunculkan perasaan-perasaan tidak aman, tidak berdaya terhadap kondisi kita. Apalagi banyak di antara kita yang mungkin sudah memasuki ya, seperti saya ini sudah mulai masuk ambang MLC ya, midlife crisis, sudah menjelang 50 begitu, sudah 40 lebih begitu ya. Baru 18 Februari kemarin saya berulang tahun yang ke-47 begitu. Itu sudah mulai midlife crisis begitu. Kenapa? Nanti kalau anakku nikah gitu kan ya, jangan-jangan aku nggak disayangi, dia lebih sayang sama istrinya, lebih sayang sama suaminya. Itu pasti ada perasaan seperti itu, dan itu munculkan perasaan insecure begitu yang nanti akhirnya bisa berkembang macam-macam begitu kan ya, bisa berkembang macam-macam. Nah ini awal dari perasaan insecure ya para bunda sekalian, moga-moga kita sama-sama belajar dalam majelis ini. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, bagus sekali kalau kemudian Nurul Nuha ini punya kajian-kajian ya, yang sehingga kemudian itu membuat kita menguatkan satu dengan yang lain gitu. Nah, kalau kemudian dari mana perasaan itu muncul, kita juga bisa mengamati ya. Semua berasal dari yang kita lihat, kemudian yang kita konsumsi setiap hari, dan pada akhirnya itulah menjadi diri kita begitu ya, karena kita ini sangat dekat dengan gawai begitu. Kalau misalnya anak-anak kita yang masih, Bunda punya anak remaja begitu ya, cewek begitu, itu sekarang rata-rata sangat dekat. Kalau nggak Hallyu, dia otaku atau wibu gitu ya. Kalau dia nggak Jepangan, dia biasanya Korea begitu ya. Karena memang ini sudah situasi gawai yang begitu ini ya, begitu frekuensi dan durasinya begitu luar biasa di tengah masyarakat. Sehingga anak-anak sekarang itu sangat berbeda dengan kita zaman dahulu, di mana misalnya kalau anak-anak sekarang itu, kalau kita zaman kita dulu ya Bunda, kalau Bunda masih ingat, saya cerita masa saya SMA begitu kan ya, itu nggak ada ceritanya kemudian cewek itu kulitnya harus putih semua, rambutnya harus lurus semua, kemudian apalagi bodinya harus ramping semua, itu nggak ada begitu ya. Nah tapi anak-anak kita yang sekarang, anak-anak cewek itu sangat pingin ya brightening ya, whitening gitu ya, itu sangat mereka gandrungi gitu ya untuk ala-ala Korea. Nah sama dengan kita sendiri, mungkin kalau kita tidak mengkonsumsi itu ya, tetapi apa yang sering kita konsumsi, kita lihat, kita konsumsi itu pada akhirnya nanti akan menjadi pola pikir kita sendiri. Ini saya perlihatkan ini aja begitu ya. Bunda ada yang pernah menonton drama Korea ini enggak? Yang tahun 2020 ya, happening sekali dengan judul The World of Marriage begitu ya. Karena Korea ini memang leading di dunia entertain begitu ya, agak berbeda dengan kita begitu yang sinetronnya kebetulan kalau malam sambil saya menemani anak saya online tuh banyak tugas gitu ya, jadi buat istilahnya orang Jawa bilang buat rungon-rungon pasang televisi ya, itu kalau sudah malam itu kan sinetronnya tuh Hershey itu ya, yang Turki masih bagus lah, tapi kemudian juga ada ya yang sinetron Upin Ipin, habis Upin Ipin itu Hershey biasanya, kemudian sinetron yang biasanya azab-azab itu loh Bun, yang sinetron istriku tukang fitnah, kemudian apa penjual ayam tiren gitu-gitulah ya kalau pas sinetron Indonesia.
Nah, kalau Korea ini cukup leading di dunia entertain, dan salah satu yang kemarin sempat luar biasa adalah kita dikooptasi, istilahnya kita itu dibombardir dengan wah kayak gini ceritanya pelakor itu ya. Jadi bagus banget, dalam tanda kutip mereka menggambarkan dunia pernikahan itu pasti nggak akan pernah lepas begitu dari dunia ini begitu. Nah, kalau kita terlalu sering mengkonsumsi ini begitu, maka kita akan bisa punya kecurigaan pada suami kita bahwa aku ini sudah tadi dasarnya insecure ya, kita sudah merasa diri kita nggak cantik, mungkin kita juga kurang capable, kita nggak selevel dengan teman-teman suami kita, maka kemudian kita juga akan punya rasa-rasa insecure itu. Bahwa kemudian jangan-jangan suamiku ngapain di luar begitu ya, jangan-jangan sekarang juga banyak berita begini begitu, apalagi kita sering mengkonsumsi hal-hal semacam ini. Nah, itu sekilas tentang insecure, Bunda. Nah, bagaimana kemudian nanti kita akan masuk kepada self talk begitu ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, K-pop begitu kan ya, yang mungkin akan melanda adik-adik kita atau kemudian anak-anak cewek kita begitu ya. Nah, saya sering banget tuh ditanyain sama anak-anak remaja terkait ini begitu, sampai mereka nanya, ada yang sampai japri saya di IG, Bun, aku kepengen jadi idol pertama berhijab gitu ya, untuk kemudian mendaftar audisi di SM Entertain gitu ya, atau kemudian di JYP, di YG. Gegara yang saya dampingin remaja, saya nggak mungkin mengatakan jangan dong, nanti kalau mereka kemudian patah semangat dan malah lari dari saya kan nggak bagus. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa gitu ya, asal kamu pertahankan. Yang pertama pertahankan hijab sama sholat gitu ya. Nanti perlu pendampingan lebih lanjut. Nah, bagaimana ya Bun kita mengatasi rasa-rasa insecure dalam diri kita sendiri? Yang pertama adalah kita harus self acceptance begitu ya. Jadi menerima diri kita apa adanya dengan segala keunikan diri kita, keluarga kita, pasangan kita, gitu ya. Jadi kalau kita punya pasangan begitu ya, sampai saat ini saya masih ingat ya nasihat salah satu ustadzah ya yang sangat saya kagumi, yang bernama Ustadzah Yoyo Yusroh, namanya, beliau sudah almarhum. Beliau berkata seperti ini, ketika kita berharap punya pasangan yang hafal Quran, ketika kita nikah belum mendapatkan pasangan hafal Quran, itu bukan berarti kemudian harapan kita pupus dan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi justru kita dengan pasangan kita bersama-sama untuk menghafalkan Al-Quran gitu ya. Jadi di akhir hidup nanti doa kita terkabul bahwa kita ingin punya pasangan penghafal Al-Quran. Jadi kita tidak perlu melihat ke sana kemari begitu ya, kenapa pasangan saya kok sampai hari ini begitu ya masih belum bisa menghargai saya, masih belum bisa kemudian ngomong baik ke saya, walaupun itu semua juga perlu diperbaiki begitu ya. Kemudian yang pasti anak-anak ya Bunda, karena kita semua di sini mungkin sudah berkeluarga begitu ya. Kadang-kadang kita suka membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Kenapa anak itu gampang diatur, anaknya tetangga? Kenapa anak teman saya kok bisa kuliah masuk ke universitas bergengsi? Kenapa anak kita kok kemudian susah banget dikasih tahu? Kenapa anak saya kemudian juga nggak punya impian-impian besar? Kok anak saya nggak kepingin kuliah? Begitu ya. Itu kita perlu self acceptance dulu. Karena kadang-kadang kalau kita tidak self acceptance, akhirnya kita jadi kecewa dan akhirnya kita akan membanding-bandingkan, bisa membandingkan diri kita sendiri, membandingkan anak kita dengan anak orang lain, membandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain, gitu ya. Itu bisa. Nah, na'udzubillah min dzalik, moga-moga kita tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah kita harus bisa menemukan bakat kita sendiri sebagai seorang ibu, begitu ya. Saya punya teman umahat begitu ya, seorang ibu yang di era pandemi ini dia menemukan salah satu bakatnya adalah hidroponik ya. Dia juga seorang konselor seperti saya, tapi kemudian di era pandemi ini dia bisa menemukan bakatnya begitu ya. Ketika saya di Korea, ibu-ibu sekalian, saya di residensi bertemu dengan international writers dari berbagai negara. Satu yang saya kagumi dari orang-orang Korea begitu ya, termasuk mungkin juga dari berbagai negara ya, yang merasa bahwa hidup tua itu bukan berarti kemudian impian kita tidak tercapai. Jadi ada seorang ibu yang usianya sudah 60 tahun itu baru belajar bikin novel. Coba bayangkan ya, 60 tahun. Sudah jadi nenek-nenek dia itu baru belajar bikin novel. Bagi saya itu luar biasa begitu. Kemudian ada seorang dokter begitu ya, dokter spesialis kulit yang kemudian usianya sudah 70 tahun itu belajar untuk melukis begitu ya. Sampai-sampai kemudian dia menjadi expert begitu. Dan inilah uniknya kalau kita menemukan bakat kita dan kita mencintai menekuni bakat kita. Jadi sampai-sampai si dokter spesialis kulit tadi, karena dia sangat menekuni, mungkin dia sudah tidak terlalu dipakai di rumah sakit mungkin ya, karena
usianya sudah cukup tua. Dia ini menekuni dunia melukis. Salah satu dia suka melukis adalah dia suka melukis tokoh-tokoh. Dan akhirnya dengan keahlian dia sebagai seorang spesialis kulit, dia melukis tokoh-tokoh, dia bisa merekonstruksi tokoh-tokoh sejarah Korea. Yang ada salah satu raja dari dinasti Joseon ya, itu diberitakan dia dibunuh begitu kan dalam sejarah. Ternyata setelah dia lukis, dia pelajari karena dia juga seorang spesialis kulit ya. Dia menemukan ada beberapa titik ya yang dia pelajari gitu kan, bahwa raja ini meninggal karena penyakit cacar, bukan karena dia dibunuh. Sehingga kemudian keilmuan dia itu merekonstruksi satu bagian dari sejarah Korea. Jadi Masya Allah ya, di situ saya pelajari bahwa kemudian orang Korea tidak mengenal bakat itu hanya ketika dia masih muda. Bahkan ketika sudah tua, kita masih bisa mencari bakat kita dan itu bermanfaat sekali. Ada seorang blogger itu yang dia usianya 70 tahun ya, bikin blog. Dan itu tulisannya bagus-bagus sekali. Banyak akhirnya di follow dan dibaca oleh orang. Kita pun harus seperti itu. Kita ini kan sebenarnya masih usia muda ya, belum 50 begitu ya. Saya dengan Bu Erna ini kan sebetulnya juga masih muda banget gitu kan ya. Masih banyak kesempatan untuk kemudian menemukan bakat kita. Cari teman sebaik-banyaknya, stay positif begitu ya. Dan yang ini yang mungkin bahasan kita pada sore hari ini yang lebih spesifik adalah kita banyak melakukan self talk, banyak melihat ke dalam, berdiskusi dengan diri sendiri. Kenapa seperti itu begitu ya? Sering kali memang kita yang pertama ya, kenapa kemudian saya menyarankan klien-klien saya juga self talk, yang pertama, tidak semua orang itu bisa cerita permasalahan dirinya kepada orang lain, bahkan kepada psikolog. Kadang-kadang merasa bahwa masa ya aku cerita aib anakku, aib suamiku kepada psikolog, rasanya kok nggak nyaman. Iya kalau nggak bocor, kalau kemudian ternyata psikologku ini kenal sama temenku lah, ya paling enggak gitu ya, mungkin kocap lah kalau orang Jawa bilang, oh iya dia pernah datang ke tempat saya begitu, mungkin ya seperti itu. Ada yang merasa nggak nyaman datang psikolog. Ada juga yang kedua, saya pribadi Bunda, saya pikir dulu di era pandemik, saya merasa bahwa alhamdulillah nih saya bisa banyak beristirahat karena klien kan biasanya dulu datang ke rumah. Ternyata di era pandemik ini luar biasa begitu ya, karena orang justru banyak permasalahan. Nah, kalau kemudian daftar tunggu ke psikolog itu panjang begitu, dan kita kepingin menuntaskan permasalahan kita sendiri, itu kita harus bisa mengatasi sendiri, dan salah satu terapinya adalah self talk ini tadi begitu ya. Jadi yang pertama mungkin dia malu, kemudian juga dirasa, dan ini di barat sudah mulai banyak digagas self talk ya, karena dirasa kadang-kadang berobat ke psikolog itu ketidak-efektifannya adalah waktu yang panjang, daftar antrian, mungkin kalau di barat kan ditanggung sama asuransi dan segala macam, sehingga kemudian malah tambah lama nggak selesai-selesai, mending kita self talk aja gitu ya, positif self talk. Nah, self itu sendiri begitu ya, kemudian talk itu bicara. Self talk itu artinya kita bicara pada diri sendiri. Banyak orang yang mengatakan begitu ya, aku nggak enak self talk, mending aku ngomong sama orang begitu kan ya. Rasanya aneh begitu kan ngomong sama diriku sendiri. Tetapi ini harus kita coba kalau kita punya masalah begitu. Ya tadi ya, misalnya kita mungkin belum siap ketemu psikolog, mungkin belum siap ketemu, bahkan kalau sudah agak berat, kadang-kadang saya sarankan psikiater juga belum siap juga begitu. Kita bicara seperti dua orang, aku dan kamu gitu kan ya. Medianya macam-macam. Medianya bisa seperti di layar ini, saya dan cermin begitu. Bisa juga dengan saya dan boneka begitu ya. Bisa juga dengan klien saya itu ada yang sampai beli 2 telepon gitu ya, dengan 2 nomor begitu. Itu dia ngobrol sendiri. Karena memang dia sudah permasalahannya sudah cukup parah. Memang dia punya trauma yang luar biasa. Dia nelpon sendiri gitu, misalnya antara Sinta dan Santi gitu kan ya. Maka kemudian Sinta, halo Santi, apa kabar kamu? Gitu. Nanti dia jawab sendiri, iya Sin, gitu ya. Aku lagi di sini, gitu ya. Dia berlagak seperti orang lain, gitu kan. Jadi, kamu lagi ngapain San? Ada waktu enggak? Gitu ya. Salah satu ciri khas orang-orang yang insecure-nya lagi parah itu kan dia kalau nelpon orang atau ngontak orang itu harus segera, aduh ini mana sih nggak dibaca-baca, aduh mana sih nggak dijawab-jawab. Akhirnya kan itu kan bahaya ya. Nah itu harus self-talk gitu ya. Aku dan kamu bisa kemudian dengan ini. Ada lagi yang kemudian, tapi ini memang cukup berbahaya, tapi silakan dicoba, adalah dengan membuat akun palsu begitu ya. Jadi ada beberapa klien saya yang seperti itu. Karena mungkin dia cuma punya 1 gadget, dia nggak bisa, akhirnya dia bikin akun palsu gitu ya. Misalnya Sinta cantik gitu kan ya.
ya dia ngobrol di situ gitu ya dengan Hai Sin gitu ya di IG atau di Twitter, bisa di Twitter gitu ya. Kalau di Facebook terlalu kelihatan begitu ya. Di Twitter itu yang nggak terlalu begitu ya. Halo Sin gitu ya, gimana kabarmu? Hai cantik gitu ya, gimana kabarmu? Sehat kah pagi ini? Gitu. Kemudian dia bikin thread sendiri. Itu banyak. Beberapa klien saya punya seperti itu gitu ya. Jadi self talk itu bicara seperti dua orang antara aku dan kamu, medianya bisa HP, medianya bisa cermin, bisa boneka, bisa dua nomor, dua HP, bisa juga kita berkontak dengan akun palsu kita. Itu bisa gitu ya. Tapi berhati-hati karena kadang-kadang kalau ada hacker yang nakal juga bisa ketahuan ya akun kita itu siapa gitu ya. Tapi rata-rata klien saya selama ini belum pernah ada yang melapor kemudian ada satu klien saya cerita, Bun, akhirnya aku tak ketahuan, Bun, akun palsu aku itu nggak tahu gimana. Dua temanku yang selama ini kita curhat-curhatan dia juga punya masalah, gitu ya. Itu kok dia akhirnya tahu itu akun asliku adalah ini, begitu ya. Untungnya mereka orang baik. Nah itu memang salah satu kekurangannya dengan kita bikin akun palsu. Kemudian awalnya aneh, Bunda ya, kita ini ngobrol self talk begitu ya, tapi lama-lama kita akan luas begitu. Walaupun ini juga harus ada remnya ya Bun ya. Ini kan kondisi positif self talk ini emergency begitu ya, tidak bisa selamanya seperti ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau sudah ada self harm, kita menyakiti diri sendiri itu juga sudah self talknya juga sudah agak-agak perlu dibantu sama orang lain. Walaupun juga sebagian bisa. Ada klien saya yang cukup parah itu dia juga bisa akhirnya ketika mau self harm dia bilang aku harus kuat, insya Allah aku kuat, aku bisa ya. Kamu bisa kan gitu ya, kamu bisa kan kemudian melawan hasutan-hasutan setan untuk melukai dirimu sendiri, bisa ya Sin, bisa ya gitu ya. Dia seolah-olah ngomong sama dirinya sendiri bahwa kamu beneran kan nggak mau ngambil, misalnya sampai menyebutkan bendanya ya, kamu beneran kan Sin kalau ngambil pisau itu beneran cuma buat motong bawang, bener ya Sin, kamu itu kalau kemudian ini kalau kamu ngambil pisau itu benar-benar buat motong bawang ya, bukan buat yang lain. Itu dia self talk, dia mengingatkan dirinya sendiri gitu. Walaupun ini butuh kekuatan yang luar biasa karena kadang-kadang ya namanya orang yang sedang lalai begitu ya, itu bisa jadi lebih jauh dari itu. Nah, kalau sudah melukai diri sendiri atau orang lain, self talk ini harus dibantu juga dengan misalnya psikiater ya, yang orang yang butuh pertolongan, orang yang bisa menolong dengan farmakologi. Nah, seperti itu kalau tentang kondisi self talk begitu. Nah, harapannya sih Bunda sekalian begitu ya, karena memang di dunia psikologi gitu ya, karena kita bicara psycho itu artinya kan jiwa ya. Jadi logos itu adalah ilmu jiwa psikologi itu ya. Sehingga jiwa ini kan dalam Islam gitu kategorinya adalah sesuatu yang memang hanya Allah yang banyak lebih tahu gitu kan. Jadi self talk itu kadang-kadang kalau memang orang yang sudah terlalu banyak begitu ya. Bunda pernah nggak nonton film horor, satu judulnya The Shining, yang kedua Dr. Sleep begitu kan ya. Itu kalau dalam konteks psikologi Islam gitu ya, akhirnya self talk itu apakah dia berbicara dengan diri sendiri atau dia berbicara dengan makhluk astral begitu ya. Kalau orang-orang yang memang sudah punya gangguan jiwa parah itu kadang-kadang samar banget. Maka kemudian tadi kita diskusikan bahwa self talk itu adalah pertolongan pertama begitu ya, kalau nanti sudah butuh. Karena kadang-kadang ada orang-orang kemudian self talk itu kok malah dia kok tambah ini ya. Self talk sudah ngobrol sama dirinya sendiri, kadang-kadang baik tapi kadang-kadang kok tambah agresif ya. Itu mungkin pada akhirnya setan itu juga masuk di situ juga bisa. Maka kita sama-sama harus berhati-hati. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Erna, belum Mbak, baru besok begitu ya. Insya Allah monggo Bunda sekalian kalau mau ikut begitu di acara besok. Kenapa saya bikin acara ini begitu ya, healthy and confident begitu, karena saya melihat banyak remaja itu merasa tadi insecure ya. Kemudian makanya saya bikin acara ini, moga-moga remaja-remaja atau para ibu begitu ya, Bunda yang ikut bisa semangat untuk memperbaiki dirinya, menemukan bakat minatnya. Kalau fisiknya juga nggak sehat, ini yang saya ajak kolaborasi sama anak saya, yang dulu dia sering saking gemuknya dia sering dibully sama teman-temannya, dan akhirnya kemudian dia merasa bahwa aku harus berubah. Awalnya gitu ya, mungkin dia besok akan cerita bahwa awalnya dia berubah. Namanya anak yang gemuk banget itu pasti gampang tidur, malas bangun, makan banyak, karena badannya udah kadung ini. Maka salah satu yang pertama kali dia lakukan dulu adalah dia banyak-banyak nonton
1 million. 1 million itu adalah stage-nya Korea yang khusus untuk dancer gitu ya. Dia ngelihat, oh ternyata begini ya orang ngedance itu gampang banget. Ini dia kemudian pertama kali dia ngedance ala idol Korea, sesudah badannya luas, dia meningkatkan pada workout yang sungguhan ya, bukan sekedar ngedance, tapi workout yang benar-benar seperti orang-orang yang dia memutuskan untuk workout, kardio, dan kemudian weight loss itu tadi yang mengurangi berat badan. Nah ini yang rencananya besok pengen kami sharing kepada anak muda supaya mereka itu tetap sehat dan confident dengan diri mereka apapun kondisi diri mereka. Karena misalnya ya Bun ya, dalam perjalanan Ananda ini saya itu kan dia tidak pakai obat pelangsing. Makanya kemarin saya nulis di Facebook, saya disangka promosi obat pelangsing, enggak. Jadi dalam perjalanan 2 tahun, hampir 3 tahun dia menurunkan berat badan itu kan sedikit-sedikit ya. Itu gangguan banyak banget. Termasuk kemudian juga teman-temannya yang mungkin, nggak bakal bisa kamu nurunin berat badan, udahlah kamu gembrot, udah kamu gendut gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah dengan semangat dan saling support itu bisa gitu ya. Nah itu mungkin ya Bunda ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ini akun-akun saya, silakan kita saling follow begitu ya. Itu tadi buku 15 rahasia melecehkan bakat anak yang ingin saya bagikan kepada Bunda sebagai door prize 2 orang. Monggo kalau ada yang mau konseling atau pesan buku bisa pada nomor-nomor di bawah ini. Saya cukupkan, saya serahkan kepada Bunda host, Bunda Erna, matur nuwun. Bunda Erna yang biasanya ngisi materi sekarang jadi moderator. Jazakumullah. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup dulu, mau minum sebentar. Oh iya, silakan. Mohon maaf ini saya gangguan. Saya tekan-tekan tadi itu tekan apa sampai nggak ada wajah saya di sini. Mungkin Mbak. Ada wajah sendiri itu ya nggak enak. Moga-moga aja wajahnya sudah kelihatan di sini. Alhamdulillah. Kok cepat ya Bu Sin? Berarti punya harus banyak bertanya ini biar ibu-ibu harus banyak bertanya ini biar terungkap ya, semua biar bisa itu saling diskusi. Karena saya khawatir kesorean karena acaranya PKK ya, barangkali prediksi saya ini barangkali ibu mau ada acara yang lain, makanya kemudian ini. Oh enggak, bukan PKK ini majelis taklim. Oh gitu, kok di ininya PKK dan majelis taklim. Jadi bayang saya PKK mesti ada arisannya nih, mungkin ada yang mau rapat. Oh, enggak. Penyelenggaranya aja, Ustazah. Oh gitu, nggih. Ya, begitu nggih. Ya nanti bisa bisa ketika sambil berdiskusi begitu nggih. Saya jelaskan lebih rinci tentang materi yang tadi. Ya. Monggo ibu-ibu ada yang bertanya bisa langsung atau mungkin lewat chat. Saya mau tanya ya Bu Edna. Silakan. Bu, langsung aja. Assalamualaikum Bu Sinta. Jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam. Ini Bu Sinta. Terkait dengan bakat minat tadi ya, saya termasuk orang yang sudah setua ini, enggak semuda ini, belum menemukan bakat, merasa belum menemukan bakat dan minat yang pasti begitu. Sudah berusaha untuk mengikuti workshop gitu ya, terus kemudian juga ada pelatihan apa saya mau ikut, jadi berbagai macam pelatihan yang sekiranya saya minat di situ, saya ikut begitu ya. Saya berharap saya bisa menemukan bakat saya dan saya bisa nantinya saya punya kebermanfaatan yang pas dan saya senang menggeluti di situ gitu ya. Tapi sejauh ini yang saya rasakan sepertinya memang perlu fokus begitu kan, banyak yang saya ikuti gitu, cuma jadi malah nggak fokus gitu. Jadi saya jadi tetap aja gitu sampai sekarang, mana sih sebenarnya yang jadi bakat saya gitu. Jadi sampai saat ini pun saya belum, ya masih meraba-raba gitu. Barangkali punya tips bagaimana, kalau kemarin saya dapat ada tips begini,
belajar itu untuk menambah skill, tapi kemudian harus dilanjutkan dengan latihan gitu. Latihan itu untuk apa namanya? Apa ya? Nah, jadi harus perlu latihan, jadi nggak cuma belajar begitu. Ya itu barangkali Bu Sinta. Baik, terima kasih Bu Reni begitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa nih, tepuk tangan buat Bu Reni, Allah Akbar begitu ya. Bu Reni, kalau di buku 15 Rahasia Melejitkan Bakat Tanah ini saya kirimkan buat Bu Reni nanti ya, hadiah ya, door prize, pemenang door Ria prize Bu, begitu. Ria Bu, bukan Reni. Mbak Ria, bukan Mbak Reni tadi, kayaknya, oh gitu, mohon maaf. Jadi mana tadi ya, bakat minat, nah ini. Uniknya orang-orang, mungkin orang Islam juga banyak ya, cuma kita mungkin nggak terlalu banyak literaturnya. Jadi orang Barat itu termasuk misalnya kalau Bunda tahu film Harry Potter, Profesor Snape, Alan Rickman itu dia juga baru benar-benar ketemu dia benar-benar jadi pemain film itu di atas usia 40 tahun. Kemudian di film Avenger ya, yang Nick Fury itu juga, Samuel L. Jackson itu juga di atas 40 tahun. Jadi banyak sekali sebetulnya orang-orang, baginda Rasul sendiri menjadi nabi di atas usia 40 tahun, beliau menjadi 40 tahun ya. Artinya begini, bukan sesuatu yang tabu ketika orang di atas usia 40 tahun begitu ya, di atas usia 50, di atas usia 60 bahkan itu baru menyadar, aku bakatku apa ya, dan telat nggak ya? Aku tidak sama sekali. Seperti yang tadi saya ceritakan ya, ada di Korea ada orang 60 tahun baru belajar bikin novel. Ada seorang dokter spesialis kulit yang usia 70 tahun. Dia kemudian menekuni melukis dan akhirnya ilmunya bermanfaat. Dia baru kemudian merekonstruksi sedikit sejarah Korea itu 10 tahun sesudahnya sudah dia sangat mahir melukis dan dia bisa menggambar wajah orang, termasuk karena dia spesialis kulit, dia bisa menggambar corak kulit itu dengan begitu detail, termasuk beberapa titik bayangan bekas cacar dan segala macam itu. Nah, memang pada akhirnya ketika kita ingin memupuk bakat minat kita itu ada istilah namanya monomaniak. Jadi kegilaan pada satu hal gitu ya. Jadi misalnya, dan biasanya kalau minat kita tuh mirip-mirip, misalnya Bunda itu orang yang suka sesuatu yang berbau sayur-sayuran. Apakah nanamnya, apakah hidroponiknya, apakah memasaknya begitu ya. Apakah memfotonya mungkin gitu ya, sehingga jadi itu memang harus kita yang mencari sendiri ya Bunda ya. Jadi memang harus dicari begitu kan. Aduh, apakah aku perlu tes bakat minat nih? Kadang-kadang kalau silakan kalau mau tes bakat minat, tapi kalau nggak pun nggak masalah. Terus tahunya dari mana dong Bun? Nah, karena sebagian sebagian pakar bilang bahwa bakat itu memang diturunkan, kita bisa meneliti ke atas-atas kita nih Bun gitu ya. Jadi misalnya Pak D kita dulu apa pekerjaannya ya? Oh, Pak D-ku pemain ludruk misalnya gitu ya. Oh, ternyata tanteku ada yang pinter nyanyi. Oh, ternyata kakek nenekku dulu punya apa gitu ya, dia bisa hadrah gitu ya. Berarti kita ini punya nih darah seni begitu. Itu sudah pasti darah seni ada di diri kita sedikit dan itu perlu dipupuk. Mungkin kita bisa bernasyid kayak begitu kan ya, atau kemudian Bunda mungkin mau belajar bermain musik. Perlu Bunda ketahui, buat apa bermain musik? Ingat tidak Bunda, begitu ya. Lagu-lagu anak-anak kita ini sekarang susah banget. Dulu ada banyak lagu anak-anak bagus karya Ibu Sud gitu ya. Lagunya apa sih Ibu Sud itu? Kalau nggak salah cicak-cicak di dinding, pelangi-pelangi, itu Ate Mahmud atau Bu Sud ya. Pokoknya dua orang itu ya. Dan mereka sudah senior ketika menciptakan lagu. Apakah kemudian memalukan ketika Bunda Ria ini ternyata kemudian baru belajar musik di usia 40 tahun misalnya kayak gitu ya? Enggak juga, karena kita punya tujuan mulia, kita mau bikin lagu anak-anak yang bagus. Karena sekarang anak-anak sekarang tuh nyaris nggak punya lagu anak-anak yang bagus. Gitu kan. Jadi temukan dengan cara kayak gitu tadi ya, nyari-nyari pohon bakat, pohon minat kita, di atas kita tuh ada siapa gitu ya. Di Barat itu sampai ada orang yang belajar bela diri, belajar kemudian ini di usia yang sudah, kenapa mereka baru nemu di atas usia 40 atau 50? Karena memang sebelumnya biasanya mereka sibuk sama keluarganya, sibuk sama anaknya gitu kan ya, sampai anaknya kemudian kuliah, menikah, mereka sampai nggak sempat. Nah sekarang justru mereka baru sempat bernafas dan mengamati diri sendiri, aku ini bisa apa gitu, dan itu bisa dimanfaatkan buat umat banget itu Bunda ya, Masya Allah. Begitu ya Bun, moga-moga bermanfaat buat Bunda ya, begitu. Yuk. Terima kasih Bunda Ria. Silakan ibu-ibu yang lain.
Boleh nih, mumpung ada kesempatan. Ada pertanyaan di bicara langsung chat, dengan Bu beliau. Erna. Oh, ada di chat. Ini. Assalamualaikum, mohon izin saya ingin bertanya. Ini tentang cara memberitahu atau berkomunikasi dengan anak yang baik. Anak saya perempuan, usia 14 tahun. Tapi anak saya suka sekali main game FF sampai lupa waktu. Anak saya hobi renang dan memanah. Tapi karena pandemi hobinya terbengkalai. Bagaimana cara komunikasi dengan baik? Karena sampai sekarang dengan cara yang halus sampai keras pun sudah saya coba, tapi hasilnya anak saya tetap sekarang menjaga jarak dengan yang dulunya sangat dekat, sekarang menjaga jarak. Ya, terima kasih sebelumnya. Bunda Baik. siapa ini ya? Oh, Bunda Dewi Ningsih. Baik, sebentar Bunda, saya mau memperlihatkan Bunda satu ini ya. Satu ini slide. Ya. Bunda sudah tahu game FF itu seperti apa? Sudah tahu ya? Kalau saya belum, Bu. Begitu Bunda Ningsih tadi sudah tahu ya? Ini kelihatan nggak? Kurang banyaknya lebih tahu Bunda. Gitu ya. Layar saya kelihatan ya Bun? Kelihatan Bunda. Baik. Boleh saya tanya kira-kira game FF itu termasuk yang online atau yang bukan online? Yang online. Yang online. Dia mainnya mabar atau sendiri? Mabar. Nah, itu sudah dua ya, sudah bisa kita tahu ya. Apa ya? Jadi yang pertama online, yang kedua dia sudah mabar begitu ya. Jadi SMP ya Bun ya, SMP ya? SMP Bunda. Sebetulnya waktu tempo hari saya ngisi bareng acara ini dengan salah satu pakar e-sport gitu ya. Pengajian ini loh. Game online itu sebetulnya sebaiknya tidak diberikan kepada anak-anak TK, SD begitu ya. SMP itu juga masih rawan banget, tapi kalau sudah kadung gimana gitu. Ibaratnya gini, kita sekarang belajar deskripsinya dulu, begitu kan? Nah, seperti ibarat COVID ya, kita ngerti COVID ini, oh dia modelnya kayak gini, dia menyerang pernafasan, kemudian dia penyebarannya lewat airborne dan segala macam, akhirnya pencegahannya gitu ya kan lewat ini gitu ya, lewat apa masker dan segala macam gitu kan ya, pengobatannya nanti mungkin para dokter yang lebih tahu. Nah begitu kita tahu bahwa ada dua kategori sudah ya, online satu, mabar satu begitu ya, itu sebetulnya sudah kita tahu bahwa apalagi kalau saya mungkin nanti nanya, Bun ini sudah lama enggak dia mainnya, itu berarti kita sudah masuk ke frekuensi durasi. Kira-kira dia sudah main sejak tahun berapa gitu kan ya. Ada setahun Bun mainnya? Halo? Iya, halo Bunda, sudah kurang lebih hampir setahun, iya. Oh, setahun ya. Oh ya, seiring pandemik ya. Oh sebenarnya kalau setahun ya masih belum yang parah banget gitu, belum lah, tapi sudah mulai enjoy dia. Jadi memang kita perlu tahu ya Bun, anak kalau sudah main online dan mabar itu dia nggak bisa diputus waktu-waktu. Ya bayangkan dia lagi mabar, kalau dia keluar dari permainannya temannya mati semua gitu ya, dia bakalan benci banget sama ibunya gitu kan. Betul. Itu ya, jadi yang pertama kita harus tahu kapan dia online gitu ya. Dan ini kan kita lagi pendekatan ya Bun, kita lagi pendekatan. Jangan sampai kita ini jadi orang yang dibenci sama si anak. Kalau kita jadi orang yang dibenci, kita akhirnya malah nggak bisa masuk gitu kan ya. Jadi misalnya karena kita tuh online, kita ngelihat kalau, dan itu masih bagus kalau si anak tuh boleh mengizinkan kita ngelihat dia main, karena banyak orang tua yang lapor, udah anak saya tuh udah nggak boleh ngelihat ibunya tuh dikunci kamarnya gitu ya. Itu malah lebih parah. Misalnya kita ngelihat dia lagi online gitu ya, dia lagi asik-asiknya lagi di puncak permainan, ya udah jangan diganggu dulu, tunggu dulu sampai dia menyelesaikan level, menyelesaikan chapter dia selesai gitu kan ya, barulah kita ajak ngomong begitu ya. Karena kalau dia diputus lagi online mabar, itu nanti bakalan dia ngamuk berat dan malah kita nggak bisa masuk gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu, ya oke. Baru nanti kita sampaikan, mama tadi sebenarnya mau nyuruh kamu loh gitu ya, misalnya mau minta tolong bantuan untuk buat jemurin baju atau nyuci piring sedikit lah gitu ya, barulah di situ nanti kita ngasih tahu. Nah kemudian kalau online Bun gitu ya, kadang-kadang kalau dia makan kuota begitu,
kita perlu strict juga. Jadi kita kasih batasan kalau bisa itu tidak pasca bayar tapi prabayar begitu kan ya. Dan saya pikir kalau setahun insya Allah belum masuk kategori yang dia sampai keluar ini ya. Kecuali kalau memang dia intensitasnya udah luar biasa, mungkin belum keluar apa ya. Kalau anak-anak yang sudah sangat gandrung game itu kadang-kadang dia keluar beberapa sifat buruknya seperti mungkin ngambil kuota, beli uang buat beli karakter, beli apalagi kalau kemudian ada yang namanya gacha di situ ya, itu juga lebih parah lagi. Nah, saran saya adalah Bunda betul-betul tahu dan begitu Ananda tenang, coba kita ajak bicara. Dan kalau diajak bicara itu kita kesannya jangan menuduh gitu ya. Tapi misalnya Mama punya nih satu film bagus, ya kita nonton bareng gitu ya. Mana dia filmnya? Sebentar. Nih, yang waktu itu saya sarankan, anak akan senang banget nonton ini. Sebentar. Nah, ini saya review di blog saya, di Facebook saya. Judul filmnya Mother Gamer. Ajak Ananda nonton ini, dia pasti suka karena film itu sebenarnya berisi tentang game. Seorang ibu yang sangat agresif sama anaknya gara anaknya main game, tapi filmnya lucu, bagus, film Thailand gitu ya. Silakan tanya Ananda gitu. Umi baru ini kan juga salah satu cara komunikasi ya dengan Mama Umi pengen ini nih, tadi dikabari sama Bunda Sinta ada film bagus banget tentang MOBA gitu kan ya, AOV gitu kan ya, film Thailand, yuk kita nonton, kita download, kita nonton bareng. Moga-moga dari situ si anak juga dapat pencerahan bahwa kalau di situ di film itu tetap harus ada gitu ya, harus ada komunikasi dengan orang tua gitu, antara si Om dengan si mamanya Bu Ben gitu kan ya. Nah begitu ya Bunda, moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bunda penjelasannya. Sama-sama. Sebentar ya. Bu Erna di-mute, Bu Erna, mohon maaf. Oh iya, maaf saya ngomong sendiri. Gimana yang lain? Ada yang mau bertanya lagi dengan Bu Sinta? Ini menarik sekali nih sebenarnya tema ini. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya sangat ingin berdiskusi bertanya tentang self talk, Bu Sinta. Rasanya sesuatu yang baru bagi saya untuk tentang self talk ini ya. Apakah harus ya melakukan self talk atau hanya pada saat kasus-kasus tertentu saja, misalnya ada kendala atau bagaimana? Apa termasuk self talk itu apa termasuk juga ketika kita itu sholat, doa kepada Allah, ini apa termasuk self talk? Ya. Iya, baik Bunda Erna. Jadi kan ketika kita berbicara dengan Allah, begitu ya, itu tentunya mungkin bagi orang yang sudah bisa, gitu ya, itu paling bagus tentunya berbicara kepada Allah ya. Tetapi ada orang-orang itu yang merasa bahwa ketika dia berkomunikasi dia butuh feedback, kayak gitu, dia kayak mendengarkan suara orang, begitu ya. Maka ada terapi-terapi itu yang namanya inner language. Inner language itu mendengarkan suara sendiri. Jadi kalau kita misalnya nggak bisa, aku kalau konsultasi ke orang paling cuma diceramain yang sabar ya, yang kamu kurang sholat, kurang iman. Dia mendengarkan suara orang yang menasihati, dia kayaknya tambah, kalau orang Jawa bilang kemerungsung ya, tambah nggak enak. Maka self talk itu dengan dia mendengarkan suara dia sendiri, itu dia merasa jauh lebih tenang. Itu ada orang yang seperti itu. Jadi ketika dia mendengarkan nasihat dari orang itu kok kayaknya malah dia kayaknya enak aja lu ngatain gue harus sabar, padahal emang lu tahu derita gue seperti apa gitu ya. Tapi ketika dia mendengarkan suara dia sendiri, aku tuh ya udah sekian lama, udah 20 tahun nikah, suamiku tuh nggak pernah sama sekali kalau aku sakit gitu ya. Misalnya dia nanyain, Ma pengen nggak makanan apa? Yang ada adalah kalau aku sakit itu malah aku dimarahin, kenapa sih kok kamu bisa sakit? Kamu itu nggak hati-hati ya makannya, padahal aku tuh kan kepengen, emang orang tuh nggak pernah sakit ya. Nah, ketika dia mendengarkan suara dia sendiri, berkeluh kesah, apalagi kadang-kadang banyak klien saya yang ketika dia mendengarkan suara dia berkeluh kesah, direkam,
itu sepertinya dia mendengar orang itu bercerita balik kepada dia, kemudian dia juga seperti mendengarkan, oh itu ceritaku sedang didengarkan oleh orang lain. Jadi dia seperti berakting jadi konselor habis itu ya. Orang yang bercerita itu adalah dirinya gitu ya. Si Sinta itu lagi cerita dan saya adalah si Santi adalah konselor gitu ya. Dan kemudian kita mendengarkan, oh baiknya gini Sin gitu ya. Memang namanya suami kamu mungkin dia orangnya keras banget gitu kan ya. Itu juga direkam. Akhirnya dia kemudian mendengarkan suara sendiri itu, bagi beberapa orang itu merasa jauh lebih nyaman, terutama bagi orang-orang dengan kepribadian introvert gitu Bunda Erna. Karena orang dengan kepribadian introvert ini adalah orang yang tidak terlalu suka diekspos masalahnya keluar gitu ya. Kan ada orang tuh yang dengan ini ya, dengan bebasnya dia posting capek banget kayak gini ya seharian gitu ya, nggak ada yang bantuin gitu kan. Kalau orang extrovert itu enak aja dia posting. Dan itu sudah melegakan dia gitu ya. Yang penting dia sudah keluar unek-uneknya. Tapi kalau orang introvert itu kan nggak bisa kayak gitu. Dia pendam sendiri sampai suatu saat meledak. Nah inilah yang dikhawatirkan dari orang introvert. Dia nggak bisa. Apalagi kemudian kalau orang introvert plus perjalanan-perjalanan traumatik, itu dia tambah lagi tertekan hidupnya, dia tambah lagi nggak bisa. Di satu sisi dia sudah sulit menjalin relasi dengan orang, mau ngomong ke psikolog juga susah. Akhirnya lebih baik dia self-talk begitu ya. Nah, self-talk itu kalau bercerita kepada Allah ada yang terbaik, tapi ada orang-orang yang dia merasa butuh feedback, begitu ya. Dan Allah kan mungkin sudah memberikan jawaban lewat Al-Quran, tapi orang tidak semuanya bisa, begitu ya. Maka itulah dibutuhkan self-talk, begitu. Dan berbicara dengan diri sendiri, banyak sekali yang juga sukses, begitu. Kalau dia memang konsisten ya, misalnya dia menterapi dirinya sendiri rutin setiap hari, misalnya 30 menit dia self talk gitu ya. Karena orang-orang banyak yang kemudian gegara self talk itu menjadi salah satu terapi sendiri, akhirnya juga nggak rutin ya, akhirnya juga nggak sembuh-sembuh begitu ya. Misalnya rutin gitu setiap kali setiap hari atau seminggu sekali 3 kali dia self talk memotivasi dirinya untuk tidak gampang marah. Misalnya Senin, Jumat, hari-hari bagus, kemudian Ahad 30 menit dia bilang aku hari ini mencoba untuk tidak marah sama anak-anakku. Aku biasanya kalau marah itu keluar kata-kataku yang sialan, bego, tolol kamu begitu ya. Itu udah aku catat semua loh begitu ya. Nah, nanti itu diulangi lagi di hari Jumat. Aku sekarang sudah tidak menggunakan kata bego. Biasanya kan aku tuh pakai kata sialan, tolol, bego. Alhamdulillah nih aku tololnya udah nggak keluar, tinggal sialan sama bego gitu ya. Moga-moga ya berikutnya aku udah nggak keluar lagi kata-kata sialan sama begonya. Nanti kita ngomong lagi, alhamdulillah loh, aku sudah nggak ngomong tolol sama bego loh, aku cuma tinggal sialan gitu ya. Nah nanti terus ini, alhamdulillah berikutnya lagi gitu ya. Aku hari ini sudah tuh ngomong sialan. Besoknya lagi, karena yang namanya terapi itu ada relapse ya. Kita ngobrol lagi, kan bulan kemarin aku sudah nggak ngomong. Hari ini aku kayak meledak banget, justru aku bilang sialan, bego, tolol itu berkali-kali. Ada apa sama diriku sendiri? Memang ada orang seperti itu ya, dia balik ke titik nol bahkan minus lagi. Itu self talk lagi gitu. Nah, begitu Bunda Erna gitu. Sama sih sebetulnya kalau ke psikolog juga akhirnya salah satunya diminta untuk self talk gitu, tapi ada pendampingan kalau dengan psikolog. Kalau dengan self talk kita belajar mandiri untuk mengatur jadwal kita, harus ngomong kapan, dan kita kemudian kayak orang yang mandiri kayak anak-anak kita online gitu ya. Kalau kita nggak mandiri juga nggak akan sembuh. Nah, begitu Bunda Erna, terima kasih. Ini untuk segala usia ya Bu self talk itu? Kalau yang anak juga ya? Kalau anak biasanya belum bisa ya. Kalau anak TK kan dia masih white wise ya, dia masih imajinasi ya. Kalau remaja sudah mulai bisa diajarkan, anak-anak SMP, anak-anak SMA sudah bisa mulai diajarkan self talk. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang kena bullying, itu kan, itu dia seringkali terjadi perang batin. Mau cerita gurunya, entar kemudian kalau jadi tambah beritanya kemana-mana, tambah aku nggak punya teman. Kemudian mau cerita sama temanku, ya kalau temanku ini selamanya jadi jadi bolokku, kalau enggak kemudian gimana, gitu kan ya. Akhirnya anak-anak biasanya kena bully ini kita sarankan juga untuk self talk supaya dia bisa bertahan. Kan siapa tahu kemudian banyak kasus orang tua yang nggak ngerti atau orang tua yang maksudnya nggak ngerti kasus itu, kemudian juga berharap ya paling nggak kalau kamu mau keluar pindah ya tunggulah sampai 1 semester atau 1 tahun
Mama kan nggak bisa, Umi nggak bisa mengeluarkan kamu tengah semester mahal nak, gitu ya, mau pindah. Berarti anak itu kan harus bertahan, rela bertahan di tengah situasi pesantren yang mungkin teman-temannya membuli dia, salah satunya dengan dia self talk gitu, supaya dia bertahan paling nggak sampai akhir masa yang ditentukan oleh orang tuanya. Biasanya SMP, SMA sudah bisa. Kalau anak TK, SD mungkin masih perlu ya, sangat dibantu oleh orang tuanya karena mereka nggak ngerti gitu ya harus ngomong apa. Begitu Ya. Bunda. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama. Saya izin Silakan minum lagi. ibu-ibu yang lain. Masih ada waktu berapa menit ini Bu Ria? Monggo bila ada yang masih mau bertanya. Kalau memang nggak ada, ya dicukupkan ya, Bu Erna. Iya. Ya, ini memang mungkin sesuatu yang cukup baru ya bagi kita. Atau mungkin kita lakukan tapi tanpa tidak banyak kita sadari begitu untuk melakukan self talk ini. Tapi secara keseluruhan tema acara ini tentang bagaimana kita menjaga agar rasa insecure, rasa tidak aman, tidak nyaman itu tidak berkembang lebih jauh begitu. Bagaimana caranya agar kita itu bisa lebih percaya diri, menerima semua keunikan yang ada di diri kita, di keluarga kita, ya, sehingga kita tidak sampai kecewa atau marah ya yang tidak jelas begitu ya, atau sampai membanding-bandingkan. Mungkin ini juga bila mana kita secara pribadi ya, kita ibu-ibu misalnya secara pribadi itu sudah berhasil melahirkan kepercayaan diri pada diri kita sendiri, kita sudah tidak merasa secure dan merasa aman pada diri kita sendiri, insya Allah itu pengaruhnya banyak banget kepada keluarga kita, terutama anak-anak, karena sumber rasa aman nyaman itu dari keluarga itu juga dari ibu itu, dari seorang ibu, dari seorang istri. Jadi pengaruh bagaimana keharmonisan keluarga, keharmonisan pasangan ini juga sangat dipengaruhi dari bagaimana kondisi secure ya dari seorang ibu atau seorang istri itu sendiri. Saya yakin seperti itu ya Bu Sinta ya. Iya, betul. Dan jadi itu ya. Seringkali ini kita yang mungkin sudah cukup lama berhijrah, cukup lama berjilbab, seringkali merasa bahwa kok nggak pantas saya punya sakit psikologis gitu ya, sehingga kemudian ngapain juga self talk gitu ya, kita langsung bicara langsung sama Allah begitu. Tentunya itu juga bukan hal yang buruk gitu, kita langsung lapor kepada Allah, tapi mengakui bahwa diri kita itu juga sedang punya masalah begitu ya, mengakui bahwa diri kita itu suatu saat mungkin juga bisa jatuh pada situasi bahwa kita juga butuh pertolongan orang, itu adalah hal yang sangat manusiawi begitu ya. Nah, itu mungkin Bunda Erna dan salah satu terapinya yaitu self talk tadi gitu ya. Kita ngomong sama diri kita, aduh aku kok nggak kuat ya, aku kok sudah nggak ini ya, gimana ya, aku kayaknya udah nggak sanggup nih, Masya Allah, ya Allah gitu ya, aku capek banget, aku juga udah bosan banget ngadepin masalah anakku bola-balik seperti ini, nah misalnya kayak gitu. Ya, betul. Ya, memang kita itu selalu masalah itu selalu bergantian ya, itu memang suatu dinamika kehidupan itu kan seperti itu. Jadi semoga dengan tema kali ini para ibu-ibu sekalian ya semakin bisa menjaga dirinya, gitu ya. Bisa menjaga dirinya, menjaga kepercayaan dirinya, menjaga prestasinya, ya. Yakin bahwa dirinya itu mampu untuk melakukan sesuatu yang manfaat ya. Saya kira setiap orang itu selalu ada bakat ya. Cuman memang kadang-kadang bakat itu baru bisa kita ketahui pada saat kita itu mengalami berbagai macam dinamika kehidupan. Nah, kadang-kadang itu seperti itu. Nah, itu nanti
semoga dengan tema kali ini membuka wawasan kita bahwa kita itu insya Allah mampu mengatasi semua permasalahan yang ada, mampu berprestasi dengan segala kemampuan kita, karena Allah sendiri di dalam dalam Al-Quran sendiri tuh bahwa kita tuh diberi kemampuan yang sesuai dengan diberi kemampuan sesuai dengan ini, dengan sesuai dengan kita gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada yang gagal gitu. Kalaupun untuk gagal berarti ada usaha yang harus kita lakukan lagi. Begitu ya Bu Sinta ya? Iya. Dan mungkin dengan tadi dengan self acceptance, dengan apa tadi itu bakat dan minat, dengan self talk itu akan membantu kita semakin sukses ya. Sukses melampaui kehidupan ini. Dan insya Allah itu saya kira saya cukupkan pas jam 5. Kita tutup ya, kalau memang nggak ada kalau memang ada sesuatu pertanyaan atau sebagainya nanti bisa lewat saya atau langsung ke beliau. Bu Ria, siapa yang nutup Bu Ria? Doa Bu Aida. Bu Aida lagi. Ini Bu Aida ini ustazah kita di Malang. Kalau ada waktu Bu Sinta monggo kalau ke Malang bilang-bilang ya. Oh iya, insya Allah tadi dengan suaranya luar biasa. Monggo Bu Aida. Bu Sinta saja. Jangan saya. Ustazah Aida tadi Masya Allah, ayah banget dengar suaranya baca Al-Qalam, Masya Allah. Monggo Ustazah. Sebelum berdoa, sebetulnya saya ini gini Bu Sinta, saya dulu kaget-kaget ya, anak saya masuk ke psikologi. Nah terus memang di psikologi itu dikembangkan self-talk itu ya. Terus dia ngomong-ngomong gitu, loh nak ngomong sama siapa? Ngomong saya sama diri saya sendiri. Gitu. Mungkin ini sebagai cerita awal ketika anak saya masuk psikologi. Ya mudah-mudahan ada kebaikannya dan dipilihkan oleh Allah di situ. Oke, Ibu-ibu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi'ahdin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adem banget Ustazah Aida. Terima kasih Ustazah Aida. Mohon maaf pada semua peserta atas kekurangan segala kekhilafan dari panitia. Semoga tetap setia untuk mengikuti acara kita pada bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Aida, Ustazah Aida, Ustazah Erna, Ustazah Ria. Assalamualaikum. Bu Sinta. Foto-foto ini Bu Ria. Oh iya. Boleh. Iya, sebentar ya. 1, 2, 3. Ayo dibuka kameranya semuanya. 1, 2, 3. Sabar ya, ada dua rombongan. 1, 2, 3. Bentar, satu lagi. Bentar. Bersabar. Bentar ya.
Aduh, ya Allah. Satu lagi. Satu lagi. Ya, sudah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Sama-sama Bu Sinta. Semuanya.